Apa itu kesehatan mental? Pengertian kesehatan mental. Dalam buku Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif, solusi, dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi. Kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah, dan konflik batin. Ruang lingkup kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental dalam keluarga. Penerapan kesehatan mental dalam keluarga sangat penting untuk tercapainya suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antar suami istri, orang tua anak, atau antar saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah. Jika kesehatan mental di dalam keluarga dipengaruhi oleh iklim psikologis dalam keluarga, maka kesehatan mental di sekolah didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim sosial emosional di sekolah. Pengetahuan serta pemahaman pimpinan sekolah, para guru, terutama guru BK atau konselor tentang kesehatan mental sangatlah penting. Pimpinan dan para guru dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah, baik fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual dalam rangka perkembangan kesehatan mental siswa yang optimal. Yang ketiga, kesehatan mental di tempat kerja. Peranan penting lingkungan kerja dalam kehidupan manusia juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tetapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat tersebut. Yang keempat, kesehatan mental di bidang politik. Di bidang politik, tentu kesehatan mental sangat diperlukan. Indikasi gangguan mental pada ranah ini, contohnya adalah pemalsuan ijazah, money politik, KKN, khianat kepada rakyat, dan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi calon legislatif. Yang kelima, kesehatan mental di bidang hukum. Pemahaman mengenai kesehatan mental penting dimiliki oleh hakim agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung, di mana sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hukum. Tidak hanya hakim, namun segenap individu yang berkecimpung di bidang hukum ini seyogyanya memiliki mental yang sehat, sehingga dengan terbentuknya mental yang sehat, individu lebih mampu bekerja sesuai tupoksinya. Yang keenam, kesehatan mental, kehidupan beragama. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam mengatasi gangguan mental pada individu. Pendekatan agama merupakan bentuk pendekatan dalam penyembuhan gangguan psikologis yang merupakan bentuk paling lama diterapkan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Prinsip-prinsip kesehatan mental. Prinsip-prinsip kesehatan mental merujuk pada hakikat kesehatan mental serta kriterianya, yaitu kondisi yang dapat membentuk hubungan antara kesehatan mental, kepribadian dengan aspek-aspek lainnya yang beragam. Prinsip kesehatan mental menurut Schindler didasarkan pada beberapa kategori. Schindler 1964, yakni pertama, hakikat manusia sebagai organisme. Yang kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan.
Yang pertama, prinsip berdasarkan hakikat manusia sebagai organisme, yaitu A. Kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme. B. Untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka perilaku individu harus sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki moral, intelektual, agama, emosional, dan sosial. C. Kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri, baik dalam cara berpikir, berimajinasi, memuaskan keinginan, mengekspresikan perasaan, serta bertingkah laku. Yang selanjutnya 2. Prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu A. Kesehatan mental dan penyesuaian diri bergantung pada hubungan antar pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan keluarga. B. Penyesuaian diri yang baik serta ketenangan batin bergantung pada kepuasan dalam bertindak, misalnya dalam bekerja. C. Kesehatan mental dan penyesuaian diri dicapai dengan sikap yang realistik, termasuk penerimaan terhadap kenyataan secara sehat dan objektif. Yang selanjutnya 3. Prinsip berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu A. Kestabilan mental tercapai dengan perkembangan kesadaran terhadap zat yang lebih luhur daripada dirinya sendiri, tempat ia bergantung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kesehatan mental dan ketenangan batin dicapai dengan kegiatan yang tetap dan teratur dalam hubungan manusia. Fungsi kesehatan mental. Manusia diciptakan dengan fitrahnya, yakni menginginkan kehidupan yang bahagia, nyaman, sejahtera, dan sesuai keinginannya, baik secara pribadi maupun dalam kelompoknya. Dalam upaya mencapai keinginan-keinginan tersebut, kesehatan mental memegang peranan penting dalam kehidupan individu. Berikut akan dipaparkan mengenai tujuan dan fungsi kesehatan mental bagi kehidupan individu. Yang pertama, tujuan kesehatan mental menurut Sudari. Tujuan kesehatan mental adalah A. Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat. B. Mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental, penyakit mental. C. Mengusahakan pencegahan perkembangannya macam-macam gangguan mental dan penyakit mental. D. Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental. Dari uraian tujuan kesehatan mental di atas, bahwasanya kesehatan mental dapat tercapai apabila masing-masing individu berkemauan dalam mencegah timbulnya gangguan jiwa maupun penyakit jiwa. Agar tercapai tujuan kesehatan mental, maka diperlukan berbagai upaya yang hendaknya dilakukan oleh masing-masing individu. Di antaranya adalah usaha preventif, pemeliharaan, preventif, pencegahan, supportive, development atau improvement, yakni pengembangan atau peningkatan, dan amelioratif atau korektif, perbaikan. Upaya-upaya tersebut juga merupakan fungsi dari kesehatan mental yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya. Dan yang kedua yaitu fungsi kesehatan mental. Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat, serta terhindar dari mental illness, sakit mental. Kesehatan mental, pemaparan mengenai fungsi kesehatan mental. Pertama, prevention atau preventif atau pencegahan. Kedua, amelioratif atau kooperatif, perbaikan. Ketiga, preservation, preservasi atau pengembangan, atau development, pengembangan, atau improvement, meningkatkan.